Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pengurus Masjid Al-Kafah, tak dapat disebut satu persatu, encik-encik, perempuan, tuan-tuan, yang besar tak digelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Manusia ini terdiri dari person-person, orang per orang. Orang ini kalau dia sendiri dia tak bisa buat apa-apa. Makanya jomblo tidak menghasilkan sesuatu. Itu bukan untuk merendahkan, supaya cepat orang ini berbini. Jadi dia mesti bersama. Maka muncullah laki-laki, perempuan. Pertemuan laki-laki dengan perempuan tadi melahirkan anak yang soleh dan solehah. Muncullah keluarga kecil. Dari beberapa keluarga kecil tadi lahirlah apa yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat itu diambil dari bahasa Arab, musyarakah, orang yang berkongsi, orang yang bekerja sama. Ini bisanya dalam bidang hukum, tapi tak bisa bidang politik. Ini hebatnya dalam bidang ekonomi, tapi jahil dalam bidang agama. Masing-masing memenuhi segala kekurangan dengan segala kelebihannya, akhirnya terwujudlah masyarakat. Di mana masyarakat ini bertemu dan berkumpul? Bertemunya sekarang di lapangan golf. Maka yang pandai main golf aja bisa bersama, yang main sepak bola tak bisa. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul? Bertemunya di convention hall. Akhirnya pertemuan, acara, ketawa, makan, sampai lupa waktu sholat karena suara azan tak masuk ke hotel. Hotelnya hotel konvensional, bukan hotel syariah. Di mana masyarakat ini sekarang berkumpul bertemu? Bertumpulnya di kafe. Tergantung target kafenya apa. Kalau sekedar bisnis, membumbuinya dengan perbuatan maksiat dan dosa, dosa saja yang dapat setelah keluar dari sana. Di mana masyarakat ini bertemu berkumpul? Di rumah. Akhirnya jumpa di rumah si anu, ngumpul di rumah si anu, kongko-kongko di rumah si anu. Pulang dari rumah itu si ibu naik darah tingginya. Kenapa? Karena garasi kawan itu 5, mobilnya 6. Islam mengajarkan kita untuk berkumpul di masjid. Makanya Nabi tak pernah kumpul di rumah Nabi. Gimana mau kumpul di rumah Nabi? Nabi kalau mau sholat, mau sujud, digesernya kaki ibu kita Aisyah ke depan. Saking kecilnya kamar Nabi SAW. Bagaimana tingginya rumah Nabi? Sahabat itu hidup dengan Nabi, menengok rumah Nabi. Tabi'in orang yang jumpa dengan sahabat Nabi, tapi tak jumpa dengan Nabi. Tabi'in bertanya ke sahabat, bagaimana tingginya rumah Nabi? Tegak sahabat, dipegangnya atap. Beginilah tingginya rumah Nabi. Kalau berdiri kena atap. Bukan rumah yang tinggi menjulang, megah dengan lampu yang besar dan mewah. Makanya jamaah umroh pergi ke Madinah, sebelah kanan Masjid Nabawi menengok replika rumah dan kamar Nabi, keluar dari situ menetes air mata. Kenapa kau menangis? Nabi yang selama ini kita ucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semua nabi-nabi jadi makmum waktu dia Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim jadi makmum, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Menengok kamarnya begitu sederhana, menengok tempat tidurnya. Kalau dia bangun berbekas kulitnya karena anyaman pelepah korma. Di mana Nabi berkumpul? Makanya kalau menghadap ke arah kiblat, di sebelah kiri ada tiang. Salah satu tiang itu bernama Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Kenapa disebut tiang tamu? Karena di bawah tiang itu Nabi duduk menyambut tamu-tamu. Di samping Ustuwanatul Wufud itu ada namanya Ustuwanatul Haris. Ustuwana artinya tiang, Haris artinya penjaga. Karena di situ Sayyidina Ali tegak menjaga, mengawal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyambut tamu di mana? Di masjid. Kalau menyambut tamu di masjid, tak mungkin cakap tamu itu maksiat dosa tak tentu arah, tak mungkin cakapnya itu mungkar, tak mungkin cakapnya bohong, karena dia sedang beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menyambut tamu di masjid, pastilah tamu itu dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena kalau dia masuk masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid duluan. Kalau tamu itu berada di dalam masjid, masuk waktu, pasti dia sholat on time, tepat waktu. Kenapa? Karena pasti Bilal mengumandangkan azan. Jadi kalau kita mau mengembalikan kejayaan Islam,
maka kita mesti ketemu 5 kali sehari. Di mana kita jumpa? Masjid. Sekarang orang tak jumpa. Jumpa tiba-tiba dapat surat Yasin bergambar foto. Ini kawan kemana dia? Mati lah. La salam wala kalam. Dulu masih jumpa lagi, anak si Anu nikah, jumpa itu menantu kau. Oh iya, mirip macam Pak Anu, memang keponakan dia, macam anak dia itu. Oh, zaman sekarang nikah, jumpa pun tak bisa cerita. Mau bertanya, itu anak siapa? Apa? Itu anak siapa? Kenapa? Suara musik, bang, bang. La salam wala kalam. Datang foto-foto balik. Tak ada lagi silaturahim. Zaman dulu masih sempat lagi datang, waktu zaman keyboard tunggal. Sekarang tak ada datang lagi. Main kirim ucapan aja. Si Anu anaknya nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jamaah bainakuma fi khair. Si Anu anaknya lahir, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib wa rizqta birruh wa balagha asyuddahu. Ustaz Somad tolong kirim ucapan anak akikah. Ustaz Somad tolong kirim ucapan nikah. Ustaz Somad tolong kirim ucapan mati. Ustaz Somad tolong kirim ucapan pindah rumah baru. Orangnya tak pernah jumpa. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Makanya kalau mau menguatkan ikatan hati, maka kita mesti kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana sunnahnya? Datang ke masjid sehari 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, masih ada dia. Si Anu kenapa tak pernah datang? Dulu selalu ke masjid ini. Alhamdulillah rezekinya udah lancar. Rupanya kalau susah ke masjid, kalau senang tinggal masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Kaffah, betul. Al-Kaffah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fi silmi, masuk ke dalam Islam. Kaffah, bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya kabeh. Kabeh, semuanya secara keseluruhan. Jangan masuk Islam itu cuma 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Ikut jenenge ora kabeh. Kalau mau kafah secara keseluruhan, dari mulai tempat bertemu, berkumpul, berkenalannya di masjid. Alhamdulillah, di mana kau kenal Ustaz Somad? Di masjid. Maka setiap ke masjid ini dia ingat, oh inilah Masjid Al-Kafah pertama kali kami jumpa Ustaz Somad. Jangan sampai kita pertama kali jumpanya, ayah, itu kawan ayah. Ya, di mana ayah pertama kali jumpa sama dia? Kami sama-sama mabuk dulu, tangkap Satpol PP. Siapa yang tak punya dosa, siapa yang tak punya silap dan salah, masa lalu kita tinggalkan, yang akan datang kita perbaiki. Setiap langkah kaki kita ke tempat maksiat dan dosa di masa lalu, kita tebus dengan memperbanyak langkah kaki ke masjid. Langkah yang pertama menghapus dosa, langkah yang kedua mengangkat derajat. Kalau dulu kaki ini dilangkahkan ke tempat maksiat, dosa, mabuk, khamar, sakau, narkoba, ganja, maka hari ini dilangkahkan ke kaki, ke tempat yang paling mulia, permukaan bumi yang paling mulia, masjid. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di masjid. Mazhab yang lain mengatakan di tanah lapang, tapi tidak ada benturan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Mengapa di tempat lain itu, di mazhab lain tanah lapang? Karena ketika itu masjid kecil-kecil, maka kalau dibuat di masjid tak banyak jamaah yang bisa tertampung. Tapi zaman sekarang masjid besar, megah, mewah dan cantik. Maka kita mesti kembali ke masjid. Bercita-citalah umat ini jangan mati sebelum membangun masjid. Buat masjid atas nama ayah, buat masjid atas nama ibu, buat masjid atas nama istri, buat masjid atas nama suami, buat masjid atas nama siapapun. Tak boleh buat masjid atas nama orang, Pak Ustaz. Tengok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mana ada nama orang? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya kalau jalan agak jauh-jauh sedikit, pikniknya kurang jauh. Coba kalau ke Mesir. Di Mesir, masjid yang tertua pertama kali dibuat oleh sahabat Nabi yang menjadi gubernur Mesir pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namanya Amr bin As. Maka masjid yang tertua, nama Masjid Afrika Utara, masjid pertama didirikan, itulah dia Masjid Amr bin As. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita umroh bisa singgah ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Disitulah ada namanya masjid tua, Masjid Amr bin As, sahabat Nabi. Tak mungkin salah, karena kalau sahabat Nabi salah, mereka orang mulia, mereka orang salaf. Salaf artinya yang hidup 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku. Sumalladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Sumalladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Jadi kalau disebut istilah salaf, artinya 3 abad pertama. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kau jangan ngaji sama Ustaz Somad, kita ngajinya sama Ustaz Salaf, berarti dia ini bodoh.
Mana ada orang salaf hidup sekarang? Salaf itu 300 tahun pertama zaman Nabi. Jadi yang dimaksud salaf sekarang itu adalah orang-orang yang mengikut kalangan salaf. Apakah kita ini mengikut salaf? Ya, salaf dulu sholat subuh berjamaah, kita ikut. Yang tak datang sholat subuh berjamaah itu namanya kalangan salaf. Sakit dia, gatal-gatal, tak bisa fungsi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berawal dari membangun masjid. Nabi bertolak dari kota Makkah Al-Mukarramah hari Ahad malam Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin sampai dia di Quba. Sampai di Quba berdirilah satu masjid. Itulah dia Masjid Quba. Didirikan 4 hari 4 malam. Karena Nabi menginap di Quba 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat berdiri satu masjid, Masjid Quba. Mudah-mudahan kita bisa membangun masjid 4 hari 4 malam. Mana bisa Pak Ustaz? Pakai jin lah. Apa tak bisa? Begitu hebatnya. Ini masjid cantik, besar, megah, mewah, luar biasa. Ibu-ibu jangan menyandar ke kaca. Bukan kata saya, kata protokol. Terus terang ibu, kami menengok ke atas ini macam menengok akuarium sekarang. Ada ikan mas koki, ada lohang, ada arwana. Lalu kemudian yang pertama kali tanah wakaf. Makanya berlomba-lomba lah mereka pada hari Jumat. Bertolak dari Quba hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jumat pagi menjelang siang bertolak Nabi SAW bersama sahabat menuju Yathrib. Yathrib artinya tanah banyak penyakit, tanah banyak kuman, tanah tandus. Yathrib dirubah Nabi nama itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, Al-Munawwarah yang terang benderang dengan cahaya. Itulah mengapa dia disambut dengan Tala'al Badru alaina. Sudah terbit bulan purnama. Malam gelap gulita tak nampak apa-apa. Begitu terbit bulan purnama terang benderang. Disebutlah dia dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Makanya saya kalau disambut pakai Tala'al Badru alaina rasa-rasa tak layak. Tala'al Badru alaina. Pas datang sama tuh mati lampu. Dalam hati tak cocok sama Tala'al. Tapi masyarakat sudah begitu, gimana lagi? Tak mungkin kita larang mereka kan. Lalu kemudian sampai di situ datanglah mereka menyerahkan tanah. Ini tanah ya Rasulullah, dibeli Rasul tanah itu. Setelah dibeli diwakafkannya. Itulah dia tanah Masjid Nabawi sekarang. Apa maksudnya? Nabi SAW tak perlu tanah wakaf. Nabi ingin mengatakan, mengajarkan pada umatnya, aku yang Nabi dijamin masuk surga pun ingin dapat pahala mengalir dari tanah wakaf. Nabi tak perlu dia tanah wakaf, tak perlu dia, semua amalnya sudah dijamin masuk surga. Ayatnya dibacakan imam kita tadi rakaat yang kedua. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau ya Muhammad SAW akan kukasih. Jangankan dia, siapa saja yang menyebut nama dia maka dikasih Allah. Siapa yang tak mau menyebut nama dia tak diterima Allah. Siapa saja di dunia ini yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah titik, tak diterima Allah. Sebelum menyebut nama dia mesti menyebut nama dia, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya waktu dia berdakwah ke kampung Arab Badui, kami percaya pada Allah, tapi kepada kau kami tak percaya, kata mereka. Apa kata Allah? Turun langsung ayat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Orang sehebat dia pun mau mewakafkan tanah, diwakafkannya lah tanah itu. Dari tepi mimbar ke samping kubur 22 meter. Dari ujung kiblat ke belakang 15 meter.